Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat dimana saja berada. Kali ini kita lagi berjumpa dengan seorang tokoh akademisi, Bapak Muhammad Fajril Bane. Mari kita dengarkan apa pembicaraan dan saran dan pendapat beliau. Selain PDAM, ada perusahaan kita yang namanya perusahaan Aneka Kualo. Yang ini dulu diciptakan pada tahun 2013. Konon katanya dalam pemerintahan ini akan mencari penghasilan, menambah pendapatan hasil daerah. OPD ada. Artinya ini didirikan karena tidak berfungsinya OPD atau tidak bekerja OPD. Menurut Pak Fajril sebagai peneliti di Kota Tanjung Balai, ini perlu dibangkitkan atau ditidurkan, karena sekarang tim ses ataupun tim seleksi di Pemkot lagi-lagi sekarang menyeleksi calon-calon direktur perusahaan Aneka Kualo. Ya, saya tidak begitu mengikuti terlalu jauh mengenai Aneka Kualo ini. Tapi ilustrasinya katakanlah, apakah itu bentuknya badan usaha milik daerah? Apakah sudah sesuai dengan undang-undang? Itu dulu. Jadi legalisasi dan urgensi dari lembaga ini itu harus diperjelas. Jangan hanya sebagai aji mumpung untuk mengakomodir, katakanlah, untuk menempatkan para tim sukses. Jadi tidak ada untungnya bagi masyarakat. Itu yang penting, yang harus ingat. Sejauh mana legalisasi dan urgensi dari sebuah lembaga. Kalau itu katakanlah menghabiskan nanti anggaran, malah bisa katakanlah mengurangi atau menjadi beban APBD, hemat saya itu harus ditinjau ulang, dievaluasi, ya kan? Iya. Tapi kalau itu mampu memberikan masukan tambahan PAD, ya mengapa tidak, untuk kemaslahatan masyarakat, ya kan? Malah bisa membuka lapangan kerja misalnya bagi masyarakat dan menambah PAD, pendapatan asli daerah, ya tentu masyarakat akan mengapresiasi itu. Jadi sama itu dengan pisau misalnya ilustrasinya. Kalau kita pisau ini pakai untuk memasak, memotong cabai, kita pakai telur, kita masak, maka berfungsi, kita makan. Tapi pisau ini kalau kita gunakan untuk katakanlah menusuk orang, maka itu melanggar peraturan, kan kira-kira begitu. Sekarang urgensinya apa? Sesuai tidak dengan asas legalitas peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kita ini, manusia ini begitu memang. Kadang mohon maaf, kita bisa lebih bodoh dari keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang 2 kali. Nah, jangan kota kita ini terus menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Nah, kalau nanti di belakang hari dianggap itu katakanlah tidak sesuai dengan ketentuan, maka siap-siap. Itu saja. Nah, tapi kalau itu bermanfaat untuk masyarakat, tentu tidak lepas dari silakan dikonsultasikan kepada lembaga, misalnya BPK misalnya, ya kan, atau BPKP yang itu memang berhubungan dengan bagaimana mengevaluasi keuangan daerah, pemerintah yang mereka punya kewenangan. Saya sarankan itu. Dan dikonsultasikan dengan pihak DPRD barangkali atau lembaga-lembaga yang lebih tinggi. Agar jangan nanti di belakang hari. Nah, kita tidak mau. Ya kan? Tidak mau. Artinya ibarat rumah, pondasinya harus kuat. Kalau tidak runtuh nanti rumahnya. Ya kan? Konon pula rumah orang sebelah, apalagi rumahnya bertingkat, kan bisa menimpa. Artinya jangan efeknya nanti kemana-mana bisa menimbulkan. Jangan berpikir sesaat saja, kira-kira begitu. Maka pemimpin itu harus punya visi ke depan, bagaimana lembaga ini katakanlah itu mampu memberikan kontribusi bagi kemaslahatan orang banyak, masyarakat. Tadi kita bicarakan apa PAD, orientasinya harus seperti itu. Kalau orientasinya hanya sesaat dan sesat, dalam artian hanya untuk memenuhi biar ada orang dengan kerjanya
mungkin selama ini dia sudah berbuat dalam artian mensukseskan seseorang, nah itu saya kira pikiran itu harus kita buang, karena yang harus kita pikirkan adalah kepentingan negara, kepentingan yang lebih besar daripada hanya memenuhi sejengkal nafsu kita, kira-kira begitu. Perusahaan Lekualo ada perdanya, ada perwalinya. Ini sebagai kita warga Tanjung Balai, kita kan dituntut menjawab juga kita untuk membantu pemerintah menambah PAD. Seandainya posisi itu dilihat pemerintah, harus ke Pak Bazil. Apakah siap Pak seorang Pak Jimbane memimpin perusahaan untuk menambah penghasilan? Iya. Terima kasih Bang Ucok. Alhamdulillah kalau Bang Ucok berarti masih punya trust, kepercayaan lah katakan. Jika itu diamanahkan kepada saya misalnya, tapi kita nggak boleh berandai-andai. Ya, ya. Kita mengandai-andai. Tapi andai-andai itu bisa terjadi. Ya, saya tidak, bukan orang yang katakanlah ingin mengejar jabatan, gila jabatan dan sebagainya. Tapi jika diajak duduk bersama, kita membahas itu dari berbagai sisi. Dari segi legalitasnya harus didudukkan, dari urgensinya tadi, asas kemanfaatan bagi masyarakat. Monggo silakan. Jadi bukan masalah jabatannya, bukan masalah jabatannya. Jika saya tidak usah berkejabatan, jika kita diajak diskusi, ayo duduk bersama bagaimana agar membuat sebuah lembaga yang mampu menghasilkan produktif, oke, tidak ada masalah. Jadi kalau soal jabatan itu nomor sekian. Tapi kalau saya sebagai akademisi, saya punya tanggung jawab moral. Jika kita katakanlah diajak untuk berdiskusi dan memberikan kontribusi, ya kita selalu siap. Ya, dimanapun saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena kita jangan menjadi akademisi yang di Menara Gading. Jadi kita harus membumi. Tapi kalau itu masalahnya tidak ada, saya orangnya yang punya prinsip bahwa daripada orang tidak trust, tidak percaya sama kita, dan kita tidak mengetahui itu, tidak punya ilmu di situ, maka bahaya kalau diberikan kepada orang yang tidak ahlinya. Maka harus diberikan orang ahlinya. Kenapa? Apalagi menggunakan nanti misalnya kalau ada penggunaan anggaran perbelanjaan daerah, ya APBD itu bahaya kalau tidak benar-benar menjadi perhatian. Jadi prinsipnya bukan jabatannya. Kalau pemerintah mengajak kita untuk berkontribusi, nah, seperti Bang Ucok yang lakukan ini kan kontribusi kita terhadap negara misalnya. Bagaimana memberikan informasi. Saya juga begitu. Apa yang saya ketahui, ilmu yang sedikit ini bisa saya sumbangkan untuk kota kelahiran saya, kenapa tidak? Jadi saya itu dulu. Jadi nggak usah dulu jabatannya yang diributkan sebenarnya. Tapi saya tidak mengikuti proses ini. Jadi saya tidak tahu sepenuhnya bagaimana proses itu hingga saat ini. Yang harapan saya sebagai masyarakat, siapapun katakanlah nanti yang menjadi direktur misalnya di PT itu, jangan menambah beban. Ya, jangan menambah beban karena sudah banyak persoalan di lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di kota ini, ya kan? Jadi beban, dan jika itu memberikan kontribusi yang baik dan masyarakat bisa sejahtera, alhamdulillah, lanjut, monggo silakan. Kita masyarakat mendukung ide tersebut. Demikian. Jadi pembicaraan ini didengar masyarakat, didengar pemerintahan, Pak Fajrin. Kata masyarakat, mereka menolak calon-calon yang bukan masyarakat asal Tanjung Balai. Saya kira itu intinya. Jika persoalan itu sesuai dengan tracknya, dengan jalurnya, dengan ketentuan, lanjutkan. Ya kan? Tapi kalau melanggar ketentuan, sudah hentikan. Apalagi tidak membuat maslahat di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Saya kira kita bukan orang yang bodoh lagi dengan bagaimana
apa yang dialami oleh kota kita sebelumnya, ya kan? Karena sudah terbiasa kita dengan melanggar aturan, sudah hentikan, ya kan? Kita bertaubat dari itu, Bang Ujo. Maka kita harus berpikir lebih maju. Jangan lagi hanya untuk memenuhi hasrat sesaat melanggar aturan, habis itu masuk penjara, kan kita nggak mau seperti itu. Mohon maaf ya kan, ya harus seperti itu kita. Maka pemimpin harus tegas kepada orang-orang di sekitarnya, mengatakan itu. Artinya jangan sampai pemimpin itu dimasukkan orang-orang sekitarnya ke dalam jurang. Itu yang berbahaya. Demikian, Ujo. Makasih Pak Fajrin Oke. atas penyampaiannya. Semoga ini menjadi inovasi dan motivasi buat masyarakat dan pada khususnya buat pemerintahan. Baik sahabat-sahabat, di mana saja berada, tunggu selanjutnya pembicaraan kita dengan tokoh akademisi kita, seorang Fajrin Pane, untuk isu-isu berikutnya. Oke, tunggu, tonton selalu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah channel Uco Stiker